Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kebanjiran membawakan tema aplikasi edukasi kuliner tradisional Nusantara yang akan dijadikan game yang bernama Nusa Rasa. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dwi Zaki Wibowo dengan NPM 2430411 sebagai Project Manager. Selanjutnya, anggota saya. Perkenalkan, nama saya Rafli Tiar Rahman. Saya di sini sebagai programmer. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ciputra Alfariski dengan NPM terakhir 87 dan peran saya di sini sebagai programmer. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Nugraha dengan NPM 2430472. Di sini saya berperan sebagai desainer. selanjutnya, Perkenalkan, saya Banyu Bian dengan 243040085. Di sini peran saya sebagai desainer. Oke, kita langsung next ke materi selanjutnya yaitu latar belakang. Kenapa kita mengambil latar belakang dengan aplikasi Nusantara ini? Yaitu kita tuh membagi aplikasi edukasi ini juga itu berbentuk digital bernama Nusa Rasa, hadir bagi siswa SD kelas 4 dan 5 kelas 5 untuk mengatasi kebosanan pada metode belajar teks konvensional. Memadukan aplikasi ini juga memadukan ensiklopedia visual dengan fitur gamifikasi atau kuis berjenjang. Aplikasi ini bertujuan untuk mengenalkan sekaligus melestarikan kekayaan kuliner Nusantara melalui cara yang dinamis, interaktif, dan menyenangkan. Selanjutnya ada premis dan konsep karya, yaitu judul karya dari kelompok kita yaitu yang sudah saya sebutkan di awal, Nusa Rasa. Konsep di sini yaitu menggabungkan ensiklopedia visual kuliner Nusantara dengan elemen gamifikasi berupa kuis interaktif yang menyenangkan. Tujuannya di sini yaitu mempermudah pemahaman sejarah dan keunikan kuliner lokal serta menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya Nusantara kepada anak-anak kelas 4 hingga 5 SD. Yaitu ya yang saya sebutkan tadi, dan juga di sini disebutkan juga target penggunaan. Target penggunaan untuk aplikasi ini yaitu anak-anak SD kelas 4 sampai 5 yang dengan berusia 9 hingga 11 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk flowcard. Yang pertama-tama, apabila user atau anak-anak membuka aplikasi, anak-anak tersebut akan melewati opening game, selanjutnya akan dilanjutkan dengan loading screen. Setelah melewati loading screen, anak-anak tersebut akan disediakan halaman utama, yaitu meliputi pengaturan, halaman about, kredit, dan halaman arsip rasa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan halaman about. Halaman about ini tentang dari game kita, yaitu anak-anak bisa memencet tombol dari bot tersebut, lalu ada tombol yaitu tombol kembali. Dan juga ada halaman kredit. Halaman kredit ini tuh halaman yang berisi para developer, yaitu seperti kita sekarang. Nah, anak-anak tersebut bisa melihat halaman kredit itu, pencet tombol tersebut, lalu kembali lagi. Dan juga ada halaman arsip rasa. Nah, arsip rasa ini yaitu yang penuh informasi tentang makanan kuliner yang di Nusantara. Nah, anak-anak tersebut bisa memencet tombol arsip tersebut, nah lalu bisa menggeser, bisa mengklik tanda kanan kiri yang berada di game tersebut, yaitu akan mengganti halaman tersebut. Dan banyak lagi makanan-makanannya. Lalu apabila anak-anak atau user lain telah melihat, bisa langsung pencet tombol kembali. Selanjutnya ada tombol start. Nah, tombol start di sini yaitu apabila user telah memilih tombol start, user tersebut akan dihadapi dengan 3 pilihan, yaitu pilihan level. Pilihan level itu ada easy, medium, dan hard. Semisal user sudah memilih level tersebut, dianalogikan
user telah mencet tombol easy, nah user tersebut atau anak-anak tersebut akan diarahkan langsung ke halaman kuis atau tampil soalnya. Nah, di halaman kuis ini juga user atau anak-anak tersebut disediakan soal dan jawaban. Apabila user tersebut memilih jawaban dengan benar, user tersebut akan akan dilanjutkan dengan soal selanjutnya. Apabila user salah, yaitu user tersebut akan terjadi pengurangan waktu oleh game kita. Pengurangan waktu hingga waktunya habis dan menjadi game over. Apabila user tersebut berhasil menjawab jawaban dengan benar, yaitu user tersebut akan dilanjutkan dengan soal tersebut. Apabila user tersebut telah menyelesaikan soal tersebut, user itu akan ditampilkan halaman winner atau menang. Apabila user belum sampai halaman akhir, user itu akan mengisi soal tersebut, gitu. Dan juga semisal user telah ditampilkan halaman menang, user tersebut ada 3 tombol, yaitu tombol pertama home. Tombol home tersebut yaitu akan dilarikan ke halaman pilihan level yang pertama. Dan juga apabila user pengen lanjut untuk memainkan game berikutnya atau pengen lanjut tingkat medium, nah itu user tinggal pencet icon tanda panah ke kanan. Nah itu di situ user bisa langsung masuk ke level medium tanpa harus mencet tombol home. Nah selanjutnya ada juga tombol retry atau mengulang. Semisal user tersebut ingin mengulang game tersebut, user itu akan diulangi lagi soal tersebut. Selanjutnya akan di sini ada alur interaksi aplikasi yang sudah saya sebutkan, yaitu pertama halaman utama yang berisi 4 menu, ada start, about, dan arsip rasa dan kredit juga. Dan selanjutnya ada pemilihan level bila user atau anak-anak tersebut bisa memilih level tersebut. 3 level ini ada easy, medium, dan hard. Dan juga salah satu dari mereka sudah mengklik pilihan level tersebut, kuis tersebut akan berjalan dan juga akan menang apabila user telah menyelesaikan dengan baik. Kalau misalnya user kalah, itu akan mengulang lagi. Oh ya, di sini kita akan membagikan, akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu membagi proyek tugas ini tuh gimana saja. Oke, paling segitu saja. Teman-teman saya akan menjelaskan lebih detail dan dari dalaman dari game tersebut. Ayo, bro. Baik, mungkin saya akan mulai menjelaskan alur dari pertamanya. Tentunya dari awal itu kita harus membuat sketsa kasarnya, bagaimana konsep ini akan dibuat, lalu untuk apa aplikasi ini dibuat. Nah, dari situ kita baru bisa menyimpulkan bagaimana dan aset apa saja yang akan kita butuhkan. Nah, untuk proses pembuatan asetnya sendiri itu saya hanya menggunakan software berupa Adobe Illustrator. Nah, karena di sini aset yang saya buat itu berbagai macam, namun secara proses tersendiri itu hanya sama gitu, hanya berulang kali, hanya dimulai dari mencari referensi, kayak makanannya apa aja nih, terus enaknya dibikin desain kayak gimana, terus gini. Terus habis itu kita menentukan si
color palette-nya agar bisa sesuai dengan konsep Nusantara yang kita ambil gitu, agar sesuai dengan vibes si Nusantara Indonesia gitu. Nah, setelah kita menemukan referensi serta color palette yang tepat, baru kita mulai desain aset untuk aplikasi Nusarasa ini. Nah, untuk prosesnya tersendiri itu tentunya membuat sketsa, lalu menggunakan Pento, terus barulah kita membuat dengan berbagai macam layer, serta dengan proses akhir itu kami membuatnya dengan dijadikan menjadi desain style pixel begitu. Paling proses pembuatan asetnya tersendiri begitu. Nah, setelah proses aset-aset ini selesai, lalu kita masuk ke penyusunan si aset untuk masuk ke Adobe Animate-nya. Nah, mungkin untuk penjelasan di dalam Animate-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya sesama desainer, oleh Banyu Bianca. Dipersilahkan untuk menjelaskan proses bagaimana alur dari pembuatan di Animate-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengaplikasian atau aset-aset yang sudah saya masukkan kepada Adobe Animate ini sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagian opening. Di bagian opening ini saya melakukan animasi yang dimana ada fade out dan juga fade in dari logo itu sendiri, awalnya hilang dan juga kembali ke semula. Untuk animasi yang ada di opening mungkin segitu. Lanjut ke loading screen. Pada loading screen ini saya melakukan animasi yang dimana awan-awan yang asalnya berawalan dari sudut kanan dan juga kiri itu menyusut ke tengah ke arah logo dan juga loading bar yang ada di tengah. Dan juga saya menambahkan sebagai pemanis yang dimana awan, logo dan juga loading bar itu memudar saat waktu frame-nya itu habis. Lanjut ke halaman utama. Di halaman utama ini, saya hanya melakukan animasi yang dimana logonya setelah beres loading screen, melakukan logo yang awalnya besar menjadi mengecil. Mungkin animasi-animasi yang ada dari aplikasi yang telah kami buat, segitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin saya lanjutkan kepada programmer. Oke, terima kasih kepada Banyu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang job desk saya pada proyek tugas besar praktikum multimedia ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian programmer untuk navigasi pengguna serta sound system. Oke, pertama-tama bahasa pemrograman ini sendiri yaitu menggunakan ActionScript 3.0. Oke, jadi di sini untuk navigasi pengguna atau navigasi user, saya menggunakan event listener yang berbasis klik. Jadi, seluruh perdahan dari layar menu, pengaturan, hingga ke dalam gameplay dikendalikan oleh fungsi ini yang memicu perintah go to and stop. Selain itu, saya juga mengelola manajemen audio agar user nyaman dan mendengar musik serta sound effect-nya. Yang dimana saya menggunakan variabel khusus untuk melacak status pengguna musik, sehingga lagu di menu utama serta lagu quiz tidak akan bertabrakan, dan kedua lagu itu akan terus looping, yang dimana ketika user misalnya diam terus di salah satu halaman, lagunya pasti akan terus berputar. Oke, di sini saya juga menerapkan kelas sound transform pada tombol setting untuk mengaktifkan fitur mute, yang dimana memungkinkan user memisukan seluruh efek suara dan musik hanya dengan satu klik saja. Oke, jadi di situ penjelasan saya tentang job desk saya ya untuk praktikum multimedia ini. Saya
serahkan kepada programmer yang lain saya, yaitu Panitia. Saya persilakan. Oke, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, pengerjaan saya difokuskan pada logika inti dari permainan ini. Inti dari tantangan di game ini bertumpu pada sistem timer dan penalti waktu. Saya memanfaatkan kelas timer yang diatur agar berdetak setiap 1 detik untuk menghitung mundur durasi bermain. Inovasi utama yang saya kerjakan ada pada fungsi penalti waktu. Alih-alih langsung membuat pemain game over saat kalah menjawab, sistem akan langsung memotong sisa waktu pemain sebanyak 5 detik secara real time. Sistem ini bekerja paralel dengan logika validasi akhir. Jika sisa waktu menyentuh angka 0, fungsi akan otomatis melempar pemain ke layar kekalahan. Namun, jika tebakan benar, timer akan langsung dimatikan dan pemain diarahkan ke layar kemenangan. Mungkin sekian penjelasan dari kode-kode. Kita langsung masuk saja ke demonya. Ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian programmer untuk navigasi pengguna serta sound system. Oke, pertama-tama itu bahasa pemrograman ini sendiri yaitu menggunakan ActionScript 3.0. Oke, jadi di sini untuk navigasi pengguna atau navigasi user, saya menggunakan event listener yang berbasis klik. Jadi, seluruh perpindahan dari layar menu, pengaturan, hingga ke dalam gameplay dikendalikan oleh fungsi ini yang memicu perintah go to and stop. Selain itu, saya juga mengelola manajemen audio agar user nyaman dan mendengar musik serta sound efeknya. Yang dimana saya menggunakan variabel khusus untuk melacak status pengusaha musik, sehingga lagu di menu utama serta lagu quiz tidak akan bertabrakan, dan kedua lagu itu akan terus looping, yang dimana ketika user misalnya diam terus di salah satu halaman, lagunya pasti akan terus berputar. Oke, di sini saya juga menerapkan kelas sound transform pada tombol setting untuk mengaktifkan fitur mute, yang dimana user memungkinkan user memisukan seluruh efek suara dan musik hanya dengan satu klik saja. Oke, jadi di situ penjelasan saya tentang job desk saya ya untuk praktikum multimedia ini. Saya serahkan kepada programmer yang lain saya, yaitu Panitia. Saya persilakan. Oke, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, pengerjaan saya difokuskan pada logika inti dari permainan ini. Inti dari tantangan di game ini bertumpu pada sistem timer dan penalti waktu. Saya memanfaatkan kelas timer yang diatur agar berdetak setiap 1 detik untuk menghitung mundur durasi bermain. Inovasi utama yang saya kerjakan ada pada fungsi penalti waktu. Alih-alih langsung membuat pemain game over saat kalah menjawab, sistem akan langsung memotong sisa waktu pemain sebanyak 5 detik secara real time. Sistem ini bekerja paralel dengan logika validasi akhir. Jika sisa waktu menyentuh angka 0, fungsi akan otomatis melempar pemain ke layar kekalahan. Namun, jika tebakan benar, timer akan langsung dimatikan dan pemain diarahkan ke layar kemenangan. Mungkin sekian penjelasan dari kode-kode. Kita langsung masuk saja ke demonya. Kita langsung saja masuk ke demo aplikasi kita. Nah, yang pertama-tama user itu akan ditampilkan halaman utama seperti ini, dan lalu
ada tombol setting yang dimana untuk mematikan sound effect itu untuk efek seperti ini, tombol dan juga audio dan dari background musik tersendiri dari background musik game kita. Selanjutnya ada tombol about yang dimana tentang game kita, yaitu bisa kembali lagi, dan juga ada arsip rasa itu dimana makanan informasi makanan yang telah kita tuangkan kepada game ini. Lalu user atau anak-anak bisa tombol kembali lalu ke kredit, dan itu tentang developer dari game ini, itu adalah kita semua. Selanjutnya yaitu apabila user mencet tombol besar akan tiga pilihan level, yaitu easy, medium, dan hard. Pilih easy, medium. Sini ada waktu yang dimana user akan dimainkan oleh waktu, yaitu apabila salah waktu tersebut akan berkurang. Benar dia akan lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apabila dia salah, benar dia akan ditampilkan tombol menang seperti ini. Bagi user ingin melanjutkan ke level selanjutnya atau level medium, bisa menekan icon ini, dan juga waktunya itu akan semakin berkurang, semakin nambah level akan berkurang. Jika sini salah akan berkurang, menang, oke. Dia akan melanjutkan pertanyaan. Apabila kalah, di sini menang. Semisal apa dia kalah, salah menjawab, dia itu akan berkurang waktunya. Nah, seperti ini akan kalah gitu. Nah, apabila di hard itu sama sepertinya, waktunya akan berkurang banyak. User akan dikendalikan oleh waktu. Apabila user kalah, nah seperti ini. Apabila menang user, seperti ini. Apabila menang, seperti itu. Kalau apabila menang akan seperti animasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok kita Kebanjiran dari game kita yaitu Nusa Rasa dan juga tema kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.